Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapan-Nya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya,
agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Ini saja andalanku, jasa kurban-Mu.
hatiku yang hancur buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, siapa bandingku? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan dalam peringatan Sabtu Sunyi ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Tuhan untuk menjadi kekuatan kami, menjalani kehidupan kami yang seturut dengan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Injil Tuhan Yesus sebagaimana tertulis di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 66 yang berbunyi demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, sewaktu hidup ia berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit
dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengenang Sabtu Sunyi, Sabtu yang benar-benar mencekam. Kalau sebelumnya semua orang melulukan Tuhan Yesus Kristus ketika datang di kota, disambut dengan pesta palem. Kemanapun dia pergi, selalu diikuti orang-orang yang haus akan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Hari ini, di hari Sabtu Suci ini, keadaannya sungguh berbeda. Pernahkah saudara dan saya mengalami sebuah peristiwa yang begitu mengguncangkan, sehingga kehidupan seperti tanpa makna, dan kita kehilangan tujuan hidup? Perasaan sedih, khawatir, kecewa, bahkan frustasi kerap kali terasa begitu membingungkan, sehingga tak sedikit dari kita yang kemudian justru melakukan hal-hal yang menghancurkan kehidupan sendiri ataupun kehidupan orang lain. Tapi kita tidak sendirian. Orang-orang yang terdekat dengan Yesus pun mengalami perasaan yang demikian. Selama kurang lebih 3 tahun mereka hidup dengan penuh harap dan kagum akan sosok bersahaja dalam diri Tuhan Yesus. Namun, hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, harapan mereka luluh lantak. Hati mereka hancur saat melihat sosok Yesus tak bernyawa lagi di kayu salib. Orang yang biasanya berbondong-bondong mengikuti Yesus, kini satu persatu meninggalkan dia. Bahkan para murid pun hanya berani menatap di kejauhan. Tinggallah beberapa sosok yang terlihat dalam narasi kematian Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Yusuf. Tidak banyak yang kita ketahui tentang Yusuf, selain yang tertulis bahwa ia adalah orang Arimatea yang kaya. Ia adalah seorang anggota majelis besar yang baik dan benar, serta menantikan kerajaan Allah. Dan telah menjadi murid Yesus secara diam-diam.
Yusuf menemui Pilatus untuk meminta jasad Yesus agar dapat segera dimakamkan sebagaimana adat Yahudi sebelum dimulainya hari Sabat. Ia memperlakukan jasad Yesus dengan perhatian khusus, mengapani Yesus dengan kain lenan yang putih bersih sebagai simbol kesucian moral dan ketidakberdosaan. Lalu memakamkan Yesus di sebuah kubur yang baru digali. Setelah selesai, maka pergilah Yusuf. Sosok yang kedua, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Mereka rupanya tidak beranjak dari sisi Yesus sejak ia disalibkan. Jika Yusuf pergi setelah memakamkan Yesus, kedua Maria ternyata memilih untuk duduk di depan kubur itu. Tidak disebutkan alasan. Mereka memilih untuk tetap tinggal dalam kubur pada saat murid-murid yang lain sudah pergi, selain untuk meratapi kematian Yesus. Namun, yang menarik adalah justru kedua perempuan yang tinggal inilah yang nantinya akan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Lalu sosok ketiga adalah kelompok imam-imam kepala, orang-orang Farisi yang rupanya sangat memperhatikan perkataan Yesus selama hidup. Karena kekhawatiran mereka bahwa jasad Yesus akan dicuri demi membuktikan nubuatan kebangkitan Yesus. Mereka meminta agar kubur Yesus disegel dan dijaga. Ketika sosok ini menarik untuk disandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian Yesus. Yusuf dari Arimatea menunjukkan cintanya kepada Yesus dengan memperlakukan jasad Yesus sebaik-baiknya. Namun, setelah selesai memakamkan, ia kemudian pergi, melanjutkan kehidupannya. Kedua, Maria memilih untuk menunjukkan cinta mereka dengan tetap tinggal dan meratap. Sedangkan para pemuka agama Yahudi tentu saja tidak menunjukkan cinta, namun kekhawatiran, ketidaksukaan mereka kepada Yesus dan terus berlanjut bahkan sampai Yesus mati dikuburkan. Pada hari ini kita memasuki Sabtu Sunyi. Perayaan transisi kematian menuju kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kematian Yesus bukanlah titik akhir dalam karya keselamatan Allah. Akan tetapi, para pengikut Yesus tidak mengetahui bahwa Ia akan bangkit. Kematian Yesus di mata para pengikutnya adalah sebuah kematian yang tragis, di mana kerinduan dan harapan mereka akan Yesus telah hancur berkeping-keping. Semangat dan gelora yang sebelumnya mereka rasakan selama Yesus masih bersama dengan mereka, kini tidak lagi dirasakan. Boleh dikatakan, mereka telah kehilangan segalanya. Serupa dengan yang dirasakan para murid dan pengikut Yesus, Ayub pun mengalami hal yang sama. Dalam bacaan tadi kita menyaksikan betapa Ayub berada dalam situasi yang tidak berpengharapan. Ayub membandingkan dirinya dengan pohon yang bila ditebang masih dapat bertumbuh tunasnya. Sedangkan dirinya sebagai manusia tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi kebinasaan. Sedemikian terpuruknya Ayub
hingga ia meminta agar dirinya disembunyikan dalam dunia orang mati, agar terhindarkan dari murka Allah. Apa yang dirasakan Ayub dan juga pengikut Yesus pasca kematiannya juga sangat mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Seperti para murid, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang mengguncangkan kehidupan iman kita. Perasaan putus asa, kecewa, sedih, trauma, bahkan hal-hal yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Dalam menghayati peristiwa Sabtu Sunyi ini, marilah kita datang kepada Allah. Dengan hati yang terbuka, kita membuka diri akan keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia yang memiliki luka, dapat merasa lelah dan kerap berada di ambang batas. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, kita pun mengamini pengharapan akan karya Allah yang terus berjalan bahkan di balik penderitaan sekalipun. Janji Tuhan akan diwujudkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita rasakan apa yang kita dengarkan dalam firman Tuhan hari ini dalam saat teduh. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa pimpin, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara dan saya mengalami seperti yang dialami oleh Ayub? Merasa hidupnya begitu terbuang, mengalami berbagai macam pencobaan, seolah-olah Tuhan meninggalkannya, seolah-olah Tuhan tak lagi menolong. Tapi ingatlah bahwa betapa kasih Tuhan memulihkan Ayub dan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Berserahlah kepada Tuhan, nyatakan kekhawatiranmu kepadanya. Tuhan Yesus tidak mati, Tuhan Yesus akan bangkit untuk kita. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku,
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Satu duh cukup. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat di seluruh muka bumi, mari kita ikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Doa syafaat akan dipimpin oleh majelis. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa di hadapan Tuhan, yaitu doa syafaat akan kami sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga sampai saat ini dalam keadaan selamat. Tuhan yang di surga, kami bersama-sama umat-Mu, jemaat di GKJ Karangpandan, menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Ya Tuhan, kami selalu mengucapkan puji syukur kepada-Mu, karena Engkau selalu menuntun dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa yang di surga, kami bersama-sama umat-Mu, memohon kepada-Mu ya Tuhan, atas keselamatan bangsa dan negara kami, sampai saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19. Tuhan, bangsa dan negara kami berusaha bersama untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkatinya, sehingga para pemimpin kami selalu Engkau berkati dan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang terbaik bagi dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon semuanya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Berkatilah bangsa dan negara kami, terutama ya Tuhan dalam pemerintahan di Kabupaten Karanganyar ini, sampai provinsi dan sampai ke pusat. Kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati, memberikan semangat kepada bangsa dan negara ini. Dan Tuhan selalu menuntun, Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dan semangat untuk melaksanakan tugas kami semua. Tuhan yang di surga,
Doa ini kami panjatkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Karangpandan dan gereja Tuhan di seluruh dunia, dimanapun Tuhan berkarya. Kami sungguh meminta supaya Tuhan berkenan menyatakan kasih karunia-Mu sehingga jemaat-jemaat-Mu terus bertumbuh di tengah berbagai himpitan, di tengah berbagai cobaan, tetapi kuat kuasa Allah menolong kami semua untuk boleh semakin mengenal Kristus, semakin dewasa di dalam iman, semakin ikut serta berperan di dalam karya penyelamatan Allah. Dan secara khusus juga di masa pandemi ini, kiranya gereja-Mu, GKJ Karangpandan, dan gereja-Mu dimanapun berada, dapat berperan serta di dalam memulihkan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya di setiap bidang kehidupan, gereja-Mu juga bisa menyatakan terang kasih Tuhan. Kami memohon kepadamu, ya Tuhan. Kami menyadari kami anak-anak-Mu penuh dengan dosa. Kami tidak layak duduk datang kepadamu. Tapi dengan kasih karunia-Mu, dengan darah-Mu yang tercurah di Gunung Golgota, dengan kasih karunia-Mu Engkau mengorbankan anak-Mu untuk memberi keselamatan bagi kehidupan kami, sehingga anak-anak-Mu layak untuk datang kepadamu. Bapa, dan kasih dengan karya penebusan-Mu, sehingga kami bisa menjadi terang dan garam dunia. Kami bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera bisa tercipta di dalam lingkungan kami. Kami bisa saling mengasihi di dalam lingkungan kami. Di dalam kami bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga perdamaian dapat tercipta di bumi ini. Dan kasih karunia-Mu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu bisa dinyatakan dan dirasakan bagi umat-umat-Mu yang ada di dunia ini. Tuhan, pada saat ini anak-anak-Mu akan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapa yang tentang. Tuhanlah nyanyianku,
Tuhanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pulanglah dalam pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya, walaupun dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia mendukung? Beri damai surgawi, asa imanku teguh, suka duka dipakainya kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku.